Selamat sore jemaat sekalian. Juga selamat sore untuk yang sedang menonton di rumah, jemaat. Jikalau kita pada penghujung tahun, kita punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Pastilah firman Tuhan itu membawa kita kembali, bukan hanya mungkin 1 tahun, tetapi sepanjang hidup kita. Karena firman Tuhan adalah suatu cermin. Ketika kita melihatnya, kita membacanya, bagaikan kita melihat di dalamnya ada suatu cerminan diri kita. Dengan semua ketidakcocokannya dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu maka membaca firman Tuhan mengubah seseorang. Merenungkannya lebih lagi mengubah seseorang. Dan melakukannya, bahkan mengubah orang lain di sekitarnya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami memohon pimpinan-Mu untuk firman Tuhan pada sore hari ini, agar kami bisa dengan hikmat yang daripada-Mu memberi perhatian, dan kami bisa melakukannya karena kami tahu itu benar, dan karena kami mengasihi Engkau. Dan dengan demikian maka tahun 2025 yang akan datang ini bisa membawa suatu sukacita bagi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat sekalian kita membuka di dalam Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100, sebenarnya semua ayatnya, ayat 1 sampai 5, indah sekali, tetapi kita akan membaca satu ayat saja, ayat yang kedua. Mazmur 100, ayat yang kedua. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 100 ayat yang kedua, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dalam bahasa Ibraninya, kata beribadah itu adalah avad, artinya dalam King James Version diterjemahkan serve, jadi serve the Lord with gladness. Beribadah atau melayani Tuhan dengan sukacita. Nah, mungkin kalau sekilas dibaca seolah-olah Tuhan menginginkan supaya kita melayani Tuhan sambil bersukacita. Ya. Dan walaupun itu benar, tetapi waktu saya memperhatikan ayat demi ayat, dan mencari lagi dan menemukan lagi ayat lain lagi dan ayat lain, dan terus terang banyak sekali ayat-ayatnya. Saya mendapat kesimpulan bahwa sebenarnya justru melayani Tuhanlah yang membawa sukacita. Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itulah yang membuat bersukacita. Jadi bukan kita sudah sukacita lalu kemudian karena sukacita kita melayani Tuhan, walaupun itu bisa saja merupakan bagian dari siklusnya, tetapi sumber sukacitanya itu adalah melayani Tuhan. Jadi tema khotbah pada sore hari ini, pada penghujung tahun 2024. Benar-benar ini udah penghujung ya, tanggal 29, 30, 31. Habis hari ini tinggal 2 hari lagi. Inilah saatnya kita merenungkan tahun yang sudah hampir semuanya lewat. Lalu kemudian kita membandingkannya dengan firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan ini adalah untuk yang mungkin sedang berpikir untuk melayani Tuhan. Oh, tadi saya sudah kasih tahu belum temanya? Temanya adalah melayani, sukacitanya melayani Tuhan. Jadi khotbah ini adalah untuk mereka yang sedang berpikir mau melayani Tuhan. Atau untuk yang mungkin sudah ya, dalam kapasitas tertentu mulai melayani Tuhan dalam bidang tertentu, atau meluangkan sedikit waktu, atau
uangnya atau asetnya atau apanya diberikan kepada Tuhan, atau yang memikirkan atau yang sedang bersiap-siap mau melayani Tuhan, atau bahkan mungkin yang sudah lama melayani Tuhan. Dan ternyata ada sukacita di dalam pelayanan itu. Ada sukacita yang luar biasa, dan itu saya temukan dalam banyak sekali ayat Alkitab. Saking banyaknya tidak dapat saya bahas semuanya. Jadi saya pilih-pilih. Jadi ini merupakan pilihan ayat-ayat. Dan seberapa banyak pun yang saya bahas, ayat-ayat ini, masih akan ada ayat lagi yang menambahkan satu aspek lagi, sukacitanya dalam melayani Tuhan. Sehingga ini membuat saya, seorang yang melayani Tuhan, merasa bahwa melayani Tuhan itu sungguh sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, dan ingin saya bagikan. Itulah sebabnya saya mempersiapkan khotbah ini. Supaya sukacita yang saya rasakan bisa saya tunjukkan kepada kalian, bukan secara subjektif. Kalau saya cerita kepada Anda, ya itu yang saya alami, itu yang saya rasakan, itu pengalaman saya. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada kalian dari Alkitab bagaimana sukacita di dalam melayani Tuhan itu benar-benar di dalam Alkitab, berarti Tuhan yang menyediakannya. Oke? Jadi nomor satu, yang paling penting harus kita pahami, itu bahwa sukacita bersumber dari Tuhan. Pertama, sukacita itu apa sih? Sukacita itu adalah suatu rasa senang dan rasa puas dan dapat berlangsung lama. Jadi bedakan sukacita dengan senang. Kalau senang itu merupakan suatu perasaan. Perasaan itu bisa hilang, bisa timbul. Ya. Perasaan itu bisa muncul karena misalnya ada suatu peristiwa, ada sesuatu yang sifatnya eksternal, misalnya kita dikasih hadiah. Nanti kita tanggal 31 malam akan ada tukar kado. Ya. Tadi barusan siang ada yang lomba menghafal ayat dan mendapat hadiah. Ketika melihat hadiahnya banyak begitu, matanya mungkin sudah berbinar-binar, bingung mau pilih apa saja, akhirnya semuanya dipilih. Begitu kan? Mendapat hadiah akan merasa senang, tetapi itu merupakan suatu perasaan, dan biasanya perasaan itu ya hilang timbul, ya kadang datang, kadang pergi. Seketika saja. Tetapi sukacita merupakan rasa senang dan kepuasan yang berasal dari dalam, yang sifatnya intrinsik dan berlangsung dalam jangka yang lebih panjang. Nah, kalau senang itu merupakan suatu perasaan, kalau begitu sukacita adalah suatu keadaan hati. Keadaan hati ini bukan sesuatu yang hilang timbul, tetapi suatu kayak misalnya suatu keadaan. Oh, ini benda ini sifatnya itu benda padat. Ya, benda padat, dia tidak segera berubah-ubah gitu, kayak jadi sebentar benda cair, kemudian jadi benda padat, kemudian menyublim jadi benda gas gitu. Tidak, suatu keadaan hati itu adalah keberadaan hatinya atau suatu state yang lebih permanen. Dan ternyata di dalam Alkitab, sumber-sumber sukacita yang berasal dari Tuhan tidak sama dengan sumber-sumber sukacita yang ada di dalam dunia. Sumber yang berasal dari Tuhan sifatnya rohaniah. Karena sumbernya dari Tuhan, maka dia berhubungan dengan Tuhan. Oke? Kalau yang dari dunia berarti dia hubungannya dengan hal-hal duniawi. Mungkin material, ya, mungkin jasmaniah, mungkin kita merasa merasa senang karena dihormati, karena mendapat suatu keuntungan, karena ada keberhasilan, pencapaian, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sifatnya di dunia ini. Berbeda dengan yang dikatakan di dalam Alkitab, yang sifatnya berhubungan dengan Tuhan. Berarti ada sesuatu hubungannya dengan Tuhan. Oke? Nah,
Coba kita buka satu ayat dulu untuk membukanya. Dalam Galatia pasal yang kelima. Nah mungkin hari ini saya akan mengajak Anda untuk banyak membuka Alkitab supaya kita lihat apa kata Alkitab tentang sukacita di dalam melayani ini. Pasal 5, ayat yang ke-22 dan 23. Saya yakin banyak di antara kalian sudah menghafalnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan bahwa habis kasih itu adalah sukacita. Nah, buah roh ini apa? Buah roh ini adalah suatu keadaan, ya, atau suatu sifat yang dihasilkan oleh roh. Jadi karena roh tinggal di dalam hati kita, maka itu kelihatan. Ada buahnya, buah kan kelihatan. Ya. Sebagai hasil. Dan ternyata sukacita merupakan salah satu buah roh. Nah tadi ingat saya katakan bahwa sukacita ini bukan sekedar perasaan, berarti bukan sesuatu yang hilang timbul. Ini sesuatu yang lebih permanen, yang berlangsung lama. Berarti dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita, akan muncul sukacita dari dalam, karena roh ada di dalam kita. Jadi rasa senang, rasa puas itu ada dari dalam. Nah, kalau yang berasal dari luar itu mungkin sesuatu yang terjadi pada kita. Tetapi yang dari dalam ini, biasanya adalah sesuatu yang kita lakukan, karena dari dalam. Sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita inginkan, itu dari dalam. Kalau yang terjadi kepada kita, itu dari luar. Jadi, kalau ini berasal dari dalam, bayangkan, kasih, sukacita, segala macam, berarti buah roh itu adalah kita melakukan kasih, ya. Kita melakukan kemurahan, melakukan kebaikan, dan lain sebagainya, tetapi termasuk di dalamnya adalah sukacita. Nah, bagaimana sukacita itu dilakukan? Kelihatannya ini bukan sesuatu yang saya mau berlaku sukacita. Tetapi ternyata buah roh ini merupakan sesuatu yang kelihatan, kan? Berarti di dalam wajah kita mungkin kelihatan sukacita. Mungkin dari nada kita berbicara, dari bagaimana kita menjalani hidup kita, terlihat orang yang memiliki sukacita itu. Dengan orang yang kayaknya malas-malesan. Ya. Saya punya satu orang teman waktu saya SMA. Namanya Joni. Tetapi hobi dia adalah ngomong, capek deh. Ya. Kalau disuruh untuk ngapa-ngapain, PR banyak gitu. Capek deh. Ada ujian, capek deh. Akhirnya, tahu nggak julukan dia apa? Joni capek deh. Ya, karena itu adalah kata-kata yang paling sering keluar dari mulut dia. Nah, kira-kira menjalani hidup seperti itu sukacita atau tidak? Kalau dia capek terus, yang keluar dari mulutnya adalah capek terus, maka pikiran dia capek terus, itu tidak sukacita. Ya. Nah, itu yang dia lakukan, tampak dari kata-kata dia, dan tampak dari bagaimana dia menjalani hidup. Sedangkan kalau kita sukacita, maka akan tampak juga bahwa oh ini sukacita, oh ini ada semangatnya, oh ini ada pengharapannya, oh ini ada kesegarannya, ada sesuatu yang mendorong dia dari dalam. Itu buah. Dan itu berasal dari roh yang di dalam hati kita. Di dalam Roma pasal 15. Coba kita lihat, Roma pasal 15. Saya bacakan ayat yang ke-13-nya. Semoga Allah, ini nanti hari Selasa bakalan ada lombanya nih. Ini berapa banyak yang sudah hafal? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah bisa memenuhi kita dengan sukacita. Loh, katanya ini bukan sesuatu yang dari eksternal. Memang bukan. Karena Allah ada di dalam diri kita.
Ya. Allah yang sumber pengharapan itu, yang akan memenuhi hati kita dengan sukacita itu, memang sedang berada di dalam hati kita. Dan ini penting, bahwa kita mengakui bahwa sumber sukacita kita adalah Allah yang berada di dalam diri kita. Kalau Anda mencari sumber sukacita di luar Anda, kalau Anda mengejar sukacita di luar, kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan sukacita selain dari Tuhan, siap-siap kecewa. Itu aja. Ya. Boleh. Saya tidak bilang salah. Saya tidak bilang sama sekali tidak boleh mencari sukacita di luar Tuhan gitu. Ya, siap-siap kecewa aja. Karena semua hal-hal itu sifatnya sangat sementara dan tidak benar-benar memberikan rasa puas dan rasa sukacita. Ya. Hal-hal yang akan berlalu begitu saja. Semakin lama, semakin bertambah umur kita, hal-hal itu akan terasa semakin fana. Semakin akan kita tinggalkan, tidak begitu berharga. Lalu, kalau begitu, Allah sumbernya. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa akan ada banyak ayat-ayat Alkitab. Karena ternyata ada banyak jenisnya. Atau mungkin bisa kita katakan ada banyak sumbernya. Sekalipun Allah adalah sumbernya, tetapi ternyata Tuhan ada kasih sukacitanya itu di dalam banyak hal. Ya, yang bisa memberikan kita sukacita. Nomor 1, akan ada sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Coba kita buka Matius pasal 17. Bersama dengan Tuhan Yesus. Ada sukacita. Hanya dengan bersama Tuhan Yesus ada sukacita. Matius pasal 17. Mulai dari ayat yang pertama, itu cerita tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi ceritanya Tuhan Yesus naik berdoa ke atas gunung, dan dia bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu di situ dia menampakkan kemuliaannya. Dan di situ juga ada Musa dan Elia. Lalu kemudian di ayat yang keempat, Petrus, ya, dia bilang apa? Dia mewakili Yakobus dan Yohanes. Dia bilang apa? Maka kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus tanpa diperingatkan sebelumnya, ya, jadi tidak ada persiapan, tiba-tiba melihat Tuhan Yesus dalam keadaannya yang begitu mulia, dan kemuliaan Tuhan Yesus sedemikian rupa mencengangkan mata fisiknya, tetapi terutama menggetarkan jiwa rohani dia. Sehingga dia merasa bahagia, dia merasa sukacita. Ada suatu perasaan, ya ini perasaan bisa hilang timbul, tetapi waktu dia melihat Tuhan Yesus begitu, ada perasaan sukacita bahagia yang begitu besar, sehingga tanpa mengerti, dia bilang, "Tuhan, kita bikin 3 kemah di sini." Yang sebenarnya sangat tidak perlu. Tetapi mencerminkan perasaan yang dirasakan Petrus begitu bahagia, begitu senangnya bersama dengan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 23 dan 24, Anda boleh baca. Di situ Paulus bilang, dia mengakui bahwa lebih baik dia bersama dengan Kristus. Coba lihat, Filipi pasal 1, ayat 23-nya. "Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik." Kata yang dipakai oleh Paulus di sini adalah epithumia, adalah kerinduan yang sangat besar. Kerinduan dia adalah untuk bersama dengan Kristus. Rupanya Paulus bisa melihat secara rohani dan bisa merasakan dalam jiwanya kebahagiaan ketika nanti dia akan bersama-sama dengan Kristus, dan itu dia rindukan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Manusia berusaha sekuat-kuatnya untuk menghindari mati. Paulus malah bilang lebih baik kalau dia mati lalu bersama dengan Kristus. Sebenarnya, bukan Paulus suka mati. Tetapi karena kematian itu akan mengantarkan dia kepada Kristus, maka dia merasa mati itu lebih baik. Ya. Kalaupun mati untuk Kristus. Kalau hidup untuk Kristus juga. Begitu. Ya. Tetapi Paulus punya kerinduan itu karena bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan.
Dan tahukah Anda bahwa sesungguhnya Yesus sedang bersama dengan kita saat ini juga. Yaitu di dalam hati kita. Di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-20, apa janji Tuhan? Sesudah dia memerintahkan kepada kita untuk pergi, dan sambil kita pergi menjadikan semua bangsa murid, lalu kemudian membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu kemudian mengajar mereka dalam segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Lalu Tuhan Yesus kasih satu janji, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di dalam Yohanes pasal 14, coba kita lihat, Yohanes pasal 14. Saya bacakan ayat yang ke-16-nya. Yohanes 14 ini indah sekali, penuh dengan penghiburan. Tuhan Yesus lagi cerita kepada murid-muridnya, apa yang akan terjadi nanti. Murid-muridnya awalnya nggak ngerti. Tuhan Yesus tambah lagi, sehingga kalau kita membaca mulai dari ayat 1-nya, Yohanes pasal 14 ini penuh dengan rahasia-rahasia yang Tuhan kasih tahu akan dia berikan kepada orang percaya. Ayat yang ke-16, pasal 14. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa ini? Ini adalah Roh Kudus. Ya. Ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebenarnya antara sukacita dan damai sejahtera ada hubungan yang sangat erat. Ternyata sukacita dan damai sejahtera itu saling memperkuat. Ya. Adanya damai sejahtera membuat orang di dalam hati itu merasa tenang. Ya. Sukacita ini adalah perasaan-perasaan yang sangat sulit kita kuantifikasi. Karena ini sifatnya di dalam diri kita. Kecuali kita punya satu alat yang bisa membaca isi hati gitu, isi pikiran, lalu kemudian dibuat daftar. Ini, kamu sedang merasa, ini. Wah, itu semua dokter psikiatri akan sangat menyukai alat seperti itu, sehingga bisa langsung mendiagnosa, oh ini masalah kejiwaannya apa, segala macam. Tapi kan enggak ada. Jadi perasaan-perasaan ini, ya, saling berkaitan, dan saling memperkuat satu sama lain. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, katanya bukan seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan menghasilkan sukacita, berasal dari Roh Kudus. Ternyata Tuhan sumbernya, kalau kita dekat-dekat dengan sumbernya, kita akan sukacita. Sesuatu yang sangat sederhana, tapi seringkali kita lupa. Sehingga sekalipun Tuhan bersama kita, atau kita bersama Tuhan, sama aja ya. Sekalipun kita bersama-sama dengan Tuhan, tetapi seolah-olah kita lupa dan kita buta. Kita tidak melihat Tuhan. Karena apa? Karena ada tekanan di dunia ini, ada kesulitan-kesulitan, ada kebutuhan, ada keinginan-keinginan, dan lain-lain sebagainya yang bagaikan gelombang yang sangat tinggi dan angin yang begitu kencang, sehingga Petrus, walaupun ada Tuhan Yesus di depannya, dia tenggelam. Tuhan Yesus sudah bilang, datanglah. Dan Petrus mulai berjalan di atas air. Tetapi ketika dia melihat gelombang dan dia melihat angin, dia merasakan tiupan anginnya. Padahal ada Tuhan Yesus di situ. Tetapi dia mulai tenggelam karena dia tidak melihat kepada Tuhan Yesus lagi. Seringkali, walaupun Tuhan beserta dengan kita membiarkan hal-hal lain membutakan kita kepada kehadiran Tuhan. Ada lagi sumber sukacita yang lain. Sumber sukacita dari melakukan firman Tuhan. Yohanes pasal 15, di pasal sesudahnya. Kita baca ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku.
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi, kalau kita menuruti perintah Tuhan, yaitu kita melayani Tuhan, yaitu kita berbuat yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan kasih sukacitanya. Saya bertanya-tanya, sukacitanya Tuhan itu apa sih? Sebenarnya, apa bedanya misalnya sukacita saya, sukacita Tuhan, sukacita orang lain? Memangnya Tuhan bisa kasih sukacitanya? Ya. Maksudnya sesuatu yang bisa secara eksternal kayak dibungkus oleh Tuhan dikasih kepada kita gitu. Ternyata bukan. Jadi sukacitanya Tuhan itu adalah sukacita yang timbul di dalam hati kita karena ada Tuhan di dalamnya. Sekali lagi ini bukan sesuatu yang eksternal. Jadi itu timbul dari dalam hati kalau kita punya Tuhan Yesus di dalam hati. Oke? Nah, jadi rasa senang ini timbul, rasa puas ini muncul ketika kita melakukan apa yang baik, apa yang benar. Dan dua ini saya sebutkan karena bukan selalu sama persis. Kadang-kadang apa yang kita anggap baik belum tentu benar-benar baik kalau dia tidak benar. Tetapi apa yang benar sudah pasti baik secara absolut walaupun kadang-kadang tidak selalu terlihat benar. Jadi apa yang benar dan yang baik ini kadang-kadang kalau dinilai dengan cara yang berbeda tidak sama. Ya, contohnya, ada koruptor, dia memperkaya dirinya, katanya demi anak-anaknya. Baik nggak terhadap anak-anaknya? Baik terhadap anak-anak dia, baik terhadap keluarga dia sendiri, baik kepada diri dia sendiri. Tetapi apakah benar? Tidak. Jadi kalau dia tidak benar, sebaik apapun kepada diri dia sendiri, itu tidak baik secara absolut. Demikian juga kalau kita melakukan sesuatu yang benar. Mungkin ada konsekuensi yang buruk. Konsekuensi yang buruk. Misalnya, kalian ingat Yusuf, dia melaporkan kejahatan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada Yakub, bapaknya. Wah, itu adalah sebenarnya sesuatu yang benar. Tetapi konsekuensinya adalah saudara-saudaranya membenci Yusuf. Jadi sekalipun dia melakukan yang benar, tetapi konsekuensinya tidak baik. Nah, jadi yang dimaksud di sini tentu adalah rasa sukacita ini ya, muncul dari melakukan apa yang benar menurut Tuhan, yang baik sesuai dengan perintah Tuhan, dengan firman Tuhan. Itulah yang menimbulkan sukacita yang sebenarnya. Dan ini terjadi secara alamiah karena Tuhan telah mendesain, memprogram supaya manusia merasakan itu ketika berbuat baik. Kalau Anda pernah berbuat baik kepada orang, Anda meminjamkan atau memberikan uang, dan Anda tidak mengharapkan balasnya. Kalau Anda memberikan hadiah kepada orang tanpa mengharapkan balasan. Kalau Anda berbuat baik kepada orang tanpa mengharapkan balasan. Kalau Anda mengasihi orang tanpa mengharapkan balasan, maka akan ada rasa puas, dan itu namanya rasa sukacita. Ini adalah program yang Tuhan tanamkan, software kita. Dan itu tidak bisa dihapus. Semua orang. Nah, kalau Anda tidak percaya, coba saja. Ya, kasih saya hadiah, lalu kemudian Anda rasakan, Anda akan senang. Mungkin nanti saya akan balik kasih Anda hadiah, karena menurut Tuhan, Paulus bilang, lebih baik memberi daripada menerima. Oke? Nah, jadi, melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan, akan ada sukacitanya. Dan ini sulit untuk saya, saya tulis angkanya, ya sulit untuk diukur. Sulit. Ini hal yang sifatnya subjektif. Ya. Ketika kita melayani Tuhan,
lalu kemudian Tuhan memberikan sukacita, itu kan sesuai dengan kadar yang Tuhan kasih menurut pelayanan kita, menurut kerelaan hati kita, menurut pemahaman kita, menurut iman kita, menurut Roma 15 ayat 13 itu sesuai dengan iman kita, dalam iman kita. Jadi, saya tidak bisa menjanjikan kepada Anda dapat sukacitanya 50 poin itu, 100 poin. Nggak ada yang seperti itu. Ini perlu Anda coba, Anda lakukan sendiri, baru Anda akan merasakan. Ada suatu perbedaan. Kalau Anda melakukan hanya urusan Anda sendiri, kalau Anda hanya egois dan mementingkan diri Anda sendiri, dibandingkan jikalau Anda melayani Tuhan dan melayani orang lain, ternyata ada suatu perbedaan. Dan ini yang berikutnya, ada sukacita dari melayani orang lain. Dari melayani orang lain. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ini pasal yang sangat terkenal. Karena di dalamnya ada 3 perumpamaan yang Tuhan ceritakan. 3 perumpamaan yang mirip-mirip tetapi memiliki makna yang hampir sama. Yaitu tentang yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Intinya di dalam cerita ini, coba kita lihat ayat yang ke-6-nya dulu deh. Ayat yang ke-6-nya. Dan setibanya di rumah, ini ceritanya, dombanya hilang, lalu kemudian dia simpan yang 99 di kandang, lalu dia pergi mencari satu yang hilang itu. Ayat yang ke-6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Kalau ada orang diselamatkan. Di ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, malaikat, ada sukacita pada malaikat karena satu orang yang bertobat. Ada sukacita. Oh saudara, kalau Anda pernah membawa orang kepada Tuhan, itu adalah suatu perasaan sukacita yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Kalau Anda pernah menjelaskan sampai orang mengerti, lalu kemudian dia bilang, ya saya mau menerima Tuhan. Itu ada suatu perasaan sukacita yang tidak dapat digambarkan dengan 1000 kata-kata juga tidak bisa. Itu adalah suatu sukacita yang Tuhan simpan buat mereka yang memimpin orang kepada kebenaran. Bagi mereka yang melayani Dia, yang menyelamatkan orang-orang, ada sukacita. Saya merasakannya, tetapi saya tidak bisa kasih tahu kepada Anda rasanya seperti apa. Anda harus melakukannya sendiri. Lalu kemudian, ada sukacita dari memberi keuntungan kepada orang lain, dari melayani orang lain. Roma pasal 12. Ini juga pasal yang bagus sekali. Roma pasal 12. Nanti Anda pulang, Anda baca seluruh Yohanes 14, Yohanes 15, ya. Lukas pasal 15, Roma pasal 12, Roma pasal 12. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Dari atas-atasnya sebenarnya ini sedang menceritakan tentang Tuhan kasih macam-macam karunia kepada masing-masing anggota. Ya. Dan masing-masing karunia itu Tuhan kasih kepada anggota jemaat untuk dipakai demi keuntungan jemaat itu. Karena masing-masing jemaat itu punya karunia yang berlain-lainan, tetapi semuanya Tuhan berikan untuk keuntungan jemaat, maka maksudnya Tuhan, karunia yang Tuhan kasih kepada si A akan dipakai untuk seluruh jemaat. Karunia yang dikasih kepada B akan dipakai untuk seluruh jemaat. Jadi mereka dikasih karunia berlain-lainan, tetapi saling melayani satu sama lain. Ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dengan sukacita. Dan konteksnya, saya membaca bahwa terakhirnya ditaruh sukacita ini, di ayat yang ke-8 ini, adalah untuk semacam membungkus seluruh karunia-karunia yang lain itu.
Semua pelayanan-pelayanan yang di atas itu dibungkus dengan sukacita karena melayani orang lain sebenarnya adalah melakukan kebaikan, sebenarnya adalah menunjukkan kemurahan. Jadi lakukan dan Tuhan akan tambahkan sukacita. Apalah keuntungan orang dilayani? Ya palingan dia santai sedikit, palingan dia ada keuntungan. Tentu ada keuntungan dilayani, tetapi keuntungan yang melayani itu bukan bersifat jasmania. Saya ada pernah ngobrol dengan teman. Dia adalah seorang pemain musik di satu gereja. Lalu ngobrol-ngobrol, lalu kemudian sampai kepada topik mengenai amplopnya. Amplop. Jadi ternyata di gereja itu, para pemusiknya, worship leader, dan lain sebagainya, itu dapat amplop. Ya. Sebenarnya dalam hati saya, ini berbeda kan dengan yang kita di sini. Pemain piano tidak dikasih amplop. Pengkhotbah tidak dikasih amplop, pemusik segala macam ini yang duduk di sini tidak ada yang dikasih amplop. Kalau ada yang dikasih amplop, saya heran dari mana amplopnya. Bagi dong, gitu ya. Karena ternyata di gereja lain itu pakai amplop-amplop gitu karena itu merupakan suatu bisnis. Itu adalah suatu show, suatu entertainment, di mana ada perputaran uangnya. Ada investasi, lalu kemudian akan ada return, akan ada bunganya. Ada orang yang tanda kutip, bukan melayani, ada orang yang tampil, lalu kemudian ada orang yang menikmati, lalu kemudian memberikan persembahan. Ada perputaran uangnya seperti itu. Tetapi itu bukan pelayanan kalau begitu. Itu adalah suatu pekerjaan, suatu profesi. Itulah sebabnya di dalam gereja itu dan teman itu, akhirnya saya dapatkan bahwa di antara tim di antara tim pemusik itu ada sikut-sikutan, sodok-sodokan, ya, ada politiknya, supaya dia lebih banyak dapat giliran job. Itu namanya sudah job, sudah pekerjaan, bukan pelayanan lagi, karena dia digaji, dia dibayar. Padahal kalau kita melayani Tuhan, tapi kita mengharapkan dibayar untuk itu, maka itu sesungguhnya bukan lagi suatu pelayanan. Maka itu merupakan suatu tukar ini. Saya memberikan servis gitu dengan imbalan, bukan pelayanan lagi. Pelayanan yang sesungguhnya adalah seseorang mengorbankan dirinya. Kalau melayani Tuhan berarti dia mengorbankan dirinya untuk melayani Tuhan tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Itulah yang akan menimbulkan sukacita. Tapi kalau masih mengharapkan sesuatu, justru akan menghasilkan kekecewaan. Kemudian, melihat kemajuan orang lain. Filipi, pasal yang kedua. Ada sukacita dari melihat kemajuan orang lain. Filipi pasal 2. Saya bacakan ayat yang ke-17. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu ayat 12, Ayat 17. Mata saya udah mulai rabun. Tetapi, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ini saya harus baca ayat ini berulang-ulang untuk mengerti kalimatnya. Ya. Nih, kata Paulus begini, tetapi dari ayat 16 deh. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi ceritanya Paulus itu telah berusaha sedemikian rupa untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Filipi, untuk mengajar mereka, telah mengorbankan dirinya sampai dia harus dipenjara dan disesah dan menderita di Filipi itu, tetapi untuk apa? Demi iman jemaat di Filipi. Jadi dia bilang sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Jadi
imannya itu merupakan kayak suatu mezbah dan suatu korban, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi diusahakan oleh Paulus lewat pengorbanannya untuk menghasilkan iman jemaat Filipi. Dan itu menghasilkan sukacita bagi Paulus. Ketika dia melihat bahwa jemaat Filipi semakin kuat, bahwa jemaat Filipi makin mantap, bahwa jemaat Filipi tidak takut penderitaan lagi, tidak takut penganiayaan, itu membuat Paulus bersukacita. Kemajuan orang lain membuat Paulus bersukacita. Dan ini sesuatu yang dirasakan oleh semua guru. Baru beberapa tahun yang lalu, angkatan SMA saya melakukan suatu reuni. Dan kami mengundang guru-guru kami juga. Guru-guru yang sudah tua, bayangkan kami aja udah punya anak, ya, udah 40-an gitu. Lalu kemudian guru-guru kami lagi diundang. Ada yang sudah hampir nggak bisa jalan, yang mesti dituntun begitu. Tetapi satu hal yang pada semua guru itu, mereka ngelihat muka kita, ini yang dulu nakal itu ya. Bukan saya. Kalau saya itu yang dulu menang lomba ini, menang lomba itu. Tapi ngelihat yang nakal itu, wah dulu ini yang saya omelin terus. Sudah jadi apa kamu? Lalu cerita, wah dia senang. Karena apa? Yang nakal akhirnya jadi berhasil. Yang tadinya bodoh, yang tadinya dia pikir, ini pas-pasan. Ternyata bisa ini, bisa menjadi makin baik gitu. Ada kepuasan. Ini guru. Ini guru. Ya. Demikian juga kalau kita melayani Tuhan, lalu kemudian ada orang yang karena pelayanan kita, atau karena andil kita, karena usaha kita, karena mungkin suatu perkataan kita yang menghibur, atau menguatkan dia, atau mendorong dia, atau memotivasi dia, lalu kemudian dia makin maju dalam iman, atau mungkin dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ada kepuasan di dalam diri kita. Itu namanya sukacita. Pasal 4-nya, masih di Filipi. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Orang-orang yang diselamatkan oleh Paulus adalah sukacitanya Paulus. Itu bagaikan mahkota. Itu bagaikan kemuliaannya. Siapa? Apa hasil usahanya Paulus? Mana bukti investasinya Paulus? Paulus, kamu tidak bekerja. Maksudnya kamu tidak jadi, mana tenda, berapa banyak sih tenda yang kamu hasilkan? Tetapi pekerjaan Paulus adalah orang-orang ini. Orang-orang Filipi, orang-orang Tesalonika, orang-orang Korintus. Orang-orang yang dia layani, itulah sukacitanya Paulus, itulah kemuliaannya Paulus. Dan kalau kita melayani Tuhan, di mana-mana akan ada sumber sukacita kita. Walaupun tidak kita lihat sekarang. Walaupun kita tidak kenal semuanya. Tetapi nanti di surga Tuhan akan menghitung dengan jelas, dengan adil, siapa punya andil dalam pelayanan. Dan ada kemuliaan dia di situ. Terakhir, sukacita di dalam penderitaan atau penganiayaan. Ternyata ayatnya banyak sekali. Ayatnya luar biasa banyak. Bahkan hampir setiap kali di dalam perjanjian baru menyinggung tentang penderitaan atau penganiayaan. Dibarengi juga dengan suatu penghiburan tentang sukacita atau kesabaran atau ketekunan atau apa. Intinya kayaknya Tuhan nggak mau sampai anak-anaknya itu merasa bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang merugikan. Tuhan nggak mau. Selalu ada positifnya, selalu ada keuntungannya. Selalu merupakan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu penderitaan. Coba kita lihat Matius pasal 5. Ini saya hanya buka beberapa saja. Walaupun di dalam catatan saya ada banyak sekali. Matius pasal yang kelima. Di dalam khotmahnya yang di bukit. Tuhan mulai dengan serentetan kata berbahagia. Blessed are they. Berbahagialah orang yang. Di ayat yang ke-11. Jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Di dalam Lukas pasal 6, lumayan mirip.
Jikalau kita menderita aniaya, jikalau kita menderita karena Tuhan, bukan karena kebodohan diri kita sendiri, bukan karena keegoisan diri kita sendiri, karena Tuhan, maka kita dibilang berbahagia. Ternyata itu mengerjakan suatu upah bagi kita. Ternyata penderitaan kita di dunia itu nanti akan ditukarkan dengan kebahagiaan di surga. Ibrani, pasal yang ke-10. Ibrani 10, saya bacakan ayat yang ke-34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. What? Harta kamu dirampas, malah kamu terima dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ini bagaikan kamu punya sedikit harta, lalu kemudian ada datang suatu kawanan perampok mau mengambil harta kamu ini. Tapi waktu itu dirampas dan mereka pergi, kamu ketawa-ketawa. Karena mereka tidak melihat kamu punya harta yang lebih besar yang kamu sembunyikan. Harta yang jauh lebih besar. Sehingga kalaupun harta yang kecil ini diambil, dirampas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biar, ambil saja. Karena ternyata saya punya harta yang lebih besar, yang tidak dapat diambil. Ada sukacita. Maka kita tawa, dan enggak apa-apa. Walaupun di dalam penderitaan. Bukan berarti bahwa kalau barangnya dirampas gitu ya, lalu kita ketawa hehehe gitu. Ya. Bukan. Tetapi ingat, sukacita tidak sama dengan perasaan. Bisa saja kita merasa sedih, bisa saja kita merasa marah, bisa saja kita merasa dizolimi. Tetapi di balik perasaan itu ada sukacita, ada keadaan hati yang ada sukacitanya. Pasal 12, masih Ibrani. Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini khas kalimatnya Paulus, mesti dibaca berulang-ulang untuk mengerti. Saya parafrasekan. Ya. Jadi Paulus bilang begini di dalam ayat yang kedua ini. Marilah kita melakukannya, yaitu berlari dalam perlombaan iman ini, ya, dengan mata yang tertuju kepada Kristus, kepada Yesus. Nah, Yesus ini memimpin kita dalam iman, memimpin. Dan katanya, Yesus ini tekun memikul salib, ganti sukacita. Dalam bahasa Inggrisnya, itu sedikit lebih jelas, maksudnya karena sukacita yang di hadapannya, maka Yesus tekun memikul salib. Jadi, ada salib di sini. Tetapi Yesus tekun memikulnya karena ada sukacita. Ya. Karena dengan memikul salib itu, sebagai gantinya mendapat sukacita. Ini Yesus loh. Ya. Yesus memikul salib mendapatkan sukacita sebagai gantinya. Jadi dalam penderitaan, di dalam penganiayaan, apa yang membuat orang bisa menghadapi dan bertahan di dalamnya? Seringkali ketika saya membaca cerita-cerita martir dan orang-orang yang berkorban demi kebenaran, saya bertanya-tanya, kalau nanti saya yang dihadapkan di dalam situasi seperti itu, seandainya suatu saat dituntut pengorbanan ini dari saya, apakah saya akan mampu? Sekarang saya bisa dengan yakin berkata, saya pasti mampu. Tetapi sebagai manusia, kita bisa membayangkan nanti seandainya kalau nanti takut gimana? Ya kan? Kalau nanti pada saat itu terjadi, lalu timbul rasa takut. Nanti gimana? Maka saya membaca firman Tuhan.
ketika timbul keraguan dalam hati saya membuka Alkitab. Lalu saya baca ayat-ayat Alkitab dan saya dapatkan bahwa orang-orang yang menderita untuk Tuhan itu akan diberikan kekuatan oleh Tuhan pada saat itu juga. Dan kita seringkali tidak bisa membuat perencanaannya. Nanti ya Tuhan, kalau saya akan menderita begitu, nanti pada saat itu Tuhan akan kasih. Kita nggak bisa. Itu adalah rencananya Tuhan dan sepenuhnya terserah kepada Tuhan. Tetapi janji Tuhan adalah bahwa Dia akan menyertai kita. Janji Tuhan adalah bahwa Dia akan memberikan damai sejahtera, damai di dalam penderitaan itu. Dan Dia akan memberikan jalan keluar untuk menanggungnya, bukan untuk menghilangkannya, tetapi untuk menanggungnya. Dan ada banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan penghiburan kepada saya, plus bahwa akan ada sukacita. Akan ada sukacita. Nah, saya berdoa bahwa nanti Tuhanlah yang akan mengatur apakah saya akan mengalami pencobaan atau penderitaan atau tidak. Itu terserah kepada Tuhan. Tetapi saya berdoa supaya nanti Tuhan kasih saya kekuatan dan sukacita. Banyak sekali ayat-ayatnya. Saya tutup saja. Banyak sekali sumber sukacita yang Tuhan taruh. Tuhan taruh sumber sukacita di dalam pelayanan, di dalam penderitaan, di dalam pengorbanan, di dalam melayani sesama kita. Tuhan taruh di dalam pengharapan, Tuhan ikat bersama-sama dengan pengharapan. Dan saya belum kasih ayat-ayat yang berhubungan dengan pengharapan, karena masih banyak sekali. Intinya, sambil kita menjalani hidup ini dan kita melayani Tuhan, semakin banyak kita melakukan firman Tuhan dan kita mengalami pelayanan, maka Tuhan yang akan tambahkan sukacita di titik-titik yang tidak kita kira dan dari sumber-sumber yang tidak kita kira. Nah, sekali lagi, ini subjektif. Pengalaman itu adalah milik saya. Tetapi saya yakin hamba Tuhan yang telah mengalaminya, mereka bisa berkata, ya amin, benar, Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita dan menambahkan sukacita di dalam hati. Nah, selanjutnya apabila Anda berpikir, apakah worth it untuk melayani Tuhan, untuk berkorban demi Tuhan, maka saya katakan, bukan hanya dari pengalaman pribadi saya, tetapi secara objektif dari firman Tuhan, sangat worth it, karena ada sukacita di dalam melayani. Dan dalam segala keadaan bagaimanapun, berbahagialah. Sebab menurut Yohanes pasal 12 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, melayani Yesus, dia akan dihormati oleh Bapa. Dan ada sukacita di situ juga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, seandainya kami secara manusiawi lemah, dan kami kehilangan pandangan kepada Tuhan Yesus, Tuhan ampunilah kami. Tetapi di saat yang sama, tolong hiburkan dan kuatkan kami. Dan kembalikanlah arah pandangan kami kepada firman-Mu. Supaya dari firman-Mu lah kami dihiburkan. Dan dari situlah kami mendapat kekuatan untuk terus melayani. Dan kami bahkan semakin giat melakukannya. Sekalipun itu bukan demi keuntungan kami sendiri secara duniawi. Tetapi kami melakukannya demi keuntungan orang lain, Tuhan. Maka kami mohon supaya Engkau yang menambahkan sukacita kepada kami. Sehingga sukacita kami ini bukan hanya bagi hati kami saja, tetapi ternyata bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan mereka mendapat manfaat dari sukacita yang ada di dalam hati kami. Dan di dalam tahun 2025 nanti, kami mau melayani-Mu dengan lebih giat lagi. Dan apabila ada yang sudah mulai Tuhan, sedang melayani-Mu, atau yang sudah lama melayani-Mu, Tuhan tolong bukakan lagi lebih banyak pelayanan, supaya kami melayani-Mu dengan lebih giat lagi. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.